Lanjut Bang Cuma. Iya, yang pada intinya adalah kalau kami umat Islam kan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran, dalam surah Shaf, di situ diterangkan kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam, Allah datang, wahai nabiku, dulu nabiku bernama Isa alaihissalam, datang di tengah-tengah Bani Israel, sudah menyampaikan ke tengah-tengah mereka akan datangnya dirimu. Wa isqala, kemudian Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Allah Subhanahu wa taala datang kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai nabiku, Nabi Muhammad, aku berfirman kepadamu, sebelum engkau datang kuutus sebagai rasul, sebagai nabi. Dulu sudah pernah ada nabiku yang kuutus bernama Nabi Isa. Beliau sudah mengabarkan kepada orang-orang di tengah-tengah Bani Israel bahwa akan datang dirimu, yaitu Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Al-Quran yang mengatakan itu. Pernyataan Al-Quran, Nabi Isa, Yesua, Esaus yang datang di tengah-tengah Bani Israel sudah mengabarkan akan datangnya Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita untuk kemudian melepaskan diri dari konsep ini? Sementara kita tidak pernah hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu datang. Bagaimana untuk mengukuhkan lebih kokoh lagi kemudian? Selain Al-Quran ada pemberitaan. Ada pemberitaan yang kemudian menyatakan hal ini. Maka mari kita baca Bible. Kenapa harus baca Bible? Karena Bible itu mengklaim dirinya sebagai pemberitaan yang datang pada abad pertama. Itu dulu. Jangankan Bible, hari ini kalau ada yang mengatakan ada surat kabar yang ditulis di abad pertama yang menceritakan tentang sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, maka surat kabar itu pun akan kami cari dan akan kami baca. Apatah lagi Bible ini konon ceritanya diimani sebagai kitab suci. Konon diimani sebagai kitab suci. Maka kami ingin menguji, apakah betul ini adalah pemberitaan yang datang di abad pertama? Ternyata nih, di dalam kitab saudara, Yesus sendiri mengatakan apa? Masih banyak hal yang ingin aku beritakan kepadamu, ingin aku sampaikan kepadamu, tetapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang penginsapan dunia akan dosa. Wow. Yesus yang mengatakan akan datang seorang. Kalau seorang ya pasti orang dong. Akan datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya, hukum-hukum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang datang mengajarkan kemudian hukum-hukum kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada satu kelompok manusia saja, tapi seluruh umat manusia. Mari kita lihat doa yang Yesus panjatkan kemudian di dalam Yohanes 14 nomor berapa tuh? Nomor berapa teman-teman? Coba kita lihat 26 dan 16. Apa yang diterangkan? Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan. Nah, berarti akan. Yesus yang mengatakan ini akan. Berarti ini harus terjadi. Jangan sampai tidak. Karena kalau tidak terjadi bohong dia. Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang. Coba, seorang yang disebut di situ. Artinya manusia. Penolong lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu nomor 16-nya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 14
nomor 26. Di situ dikatakan kemudian oleh Yesus, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua hal yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus katanya, yang datang kemudian setelah Yesus, datangnya seorang penghibur, yaitu seorang penolong dan juga Roh Kudus, berarti ada dua. Siapa Roh Kudus ini? Kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Apa yang diterangkan kemudian? Sangat valid, akurat, sahih. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzi amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Subhanallah. Jadi ketika dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 14:26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Ketika kemudian Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Roh Kudusnya menuntun kepada seluruh kebenaran. Dan apa kata Al-Quran? Liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, ini dia. Berarti seorang yang dimaksud di sini, yaitu orang yang menerima pemberitaan ajaran kebenaran, keadilan dan penghisapan dunia akan dosa melalui Roh Kudus, itu datang kepada penghibur, dan penghibur itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan seorang, lalu siapa seorang ini kalau bukan seorang nabi? Lukas cemburu Yohanes nanti. Yohanes cemburu Markus nanti. Markus cemburu Lukas nanti. Lukas cemburu Paulus nanti. Paulus cemburu Petrus. Petrus cemburu Yakobus. Yakobus cemburu nanti Timotius. Jadi harus seorang saja, bukan banyak orang. Seorang yang akan diminta, aku akan meminta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu satu orang yang lain sebagai penolong. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian ditumpuk catatan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, Yakobus, Timotius dan seterusnya ditumpuk menjadi satu, tidak bisa ajarannya dijadikan sebagai asas kehidupan di dalam bernegara dan berbangsa dan juga bermasyarakat. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW seorang diri berupa Al-Quran dan As-Sunnah, kitabnya ini ketika dijadikan sebagai asas, maka negara seperti apapun hebatnya, Al-Quran bisa dijadikan sebagai asas sebuah negara. Itulah cerminan bahwasanya seorang penolong lain yang datang mengajarkan segala sesuatunya berdasarkan Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda lihat di pernyataan Yesus, Dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita uji. Ketika kemudian Yesus di dalam Al-Quran, Nabi Isa dalam Al-Quran dikatakan, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Isa para Rasul 4 nomor 30, Yesus hamba Allah. Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab. Markus 1 nomor 14, Yohanes 1 nomor 45, Kisah para Rasul 53, Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 14 nomor 24. Yesus berkata, Yohanes 49 dan 50, Yesus kitab, ketetapan. Kitab artinya ketetapan. Injil berupa firman dari Tuhan yang Maha Pencipta. Ketika kemudian Al-Quran menceritakan bahwa dia adalah seorang nabi, subhanallah, Yesus mengaku
dan orang-orang sesamanya mengaku Yesus adalah Nabi. Dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku ucapkan kepadamu. Sedangkan Paulus mengajarkan sesuatu yang justru tidak pernah Yesus ajarkan. Contoh, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu Yesus kapan ucapkan itu? Ketika roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Dan dia akan memuliakan aku. Al-Quran yang terlontar dari lisannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada hanya memuliakan alaihi salam, al-masih. Sedangkan kalau di Bible, Yesus diludahin, ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dikutuk. Berarti seorang penolong lain itu bukan datang kepada Kristen. Seorang penolong lain itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya di Islamlah Nabi Isa dimuliakan. Sosok yang datang kepada Bani Israel itu dimuliakan. Sedangkan yang datang di tengah-tengah orang Kristen itu adalah sosok yang dikutuk untuk nebus dosa-dosa para pendosa. Subhanallah. Jadi kebenaran yang mana lagi yang hendak Anda dustakan? Saya kira begitu, Bu. Silakan.